Hello guys. Don't forget to follow my YouTube channel. Also follow my social media. And if you have question, please email me to discuss all about PLC. Thanks and see you. Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama saya untuk pembahasan data memori. Kali ini kita akan memulai lesson keempat ya teman-teman. Harap diperhatikan ya teman-teman, karena materi ini sangat penting bagi teman-teman ketahui. Nah, untuk sebelumnya kita sudah membahas tentang data integer dan data word ya teman-teman. Kalau di bilangan matematika, data integer itu seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4, atau 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi nilainya habis, tidak ada tersisa. Tersisa itu seperti misalkan di matematika 10 dibagi 3 itu kan 3, tapi ada sisa yaitu 0,3. Nah itu berarti tidak habis dibagi 3. Nah untuk data floating adalah jawaban untuk soal tersebut. Jadi kalau di integer 10 dibagi 3 itu sama dengan 3, kalau di floating itu ditulisnya 3,3. Itu menjadi lebih spesifik ya teman-teman. Makanya kenapa teman-teman harus mengetahui data floating, karena di bilangan atau di pengontrolan atau pembuatan program itu pasti teman-teman bisa atau misalkan dalam suatu kondisi membutuhkan data koma untuk lebih spesifik ya teman-teman. Nah untuk video kali ini saya menyertakan sedikit animasi tentang level transmitter dan flow transmitter, di mana nilai yang ditunjukkan adalah nilai floating atau ada nilai komanya ya teman-teman. Nah teman-teman, lanjut lagi ke data floating ya. Karena data floating itu terbentuk dari 32 bit. Untuk di PLC Siemens itu tersusun dari 32 bit, di mana 1 bit digunakan untuk sign. Sign itu seperti yang sebelumnya kita bahas, yaitu tanda positif atau negatif pada bilangan tersebut. Lalu tersusun dari 8 bit nilai eksponen dan 23 bit nilai mantisa. Nah, kalau di total itu totalnya 32 bit ya teman-teman, sehingga data floating itu menggunakan data 32 bit. Nah, untuk di PLC Siemens, jika teman-teman pengen menggunakan data floating, data tipenya harus teman-teman rubah menjadi data bilangan real. Oke teman-teman. Nah, saya akan membahas sedikit tentang pembelajaran matematika tentang mantisa dan eksponen. Kalau eksponen itu teman-teman, seperti teman-teman belajar atau yang belum belajar juga mungkin jadi ilmu baru. Jadi kalau misalkan 2,5 dikali 10 pangkat 4 itu berarti menjadi 25.000 ya teman-teman. Kalau misalkan di bilangan integer, teman-teman bisa mengisikan 2.500. Tapi kalau di bilangan floating, teman-teman bisa mengisikan atau misalkan bisa menampilkan nilainya menjadi 2,5 E3 ya, 2,5 E3. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit di mana saya mempunyai nilai yaitu positif 1,2 eksponen 4 ya. Nah, plusnya itu sebagai sign di dalam data floating. Mantisanya itu adalah nilai desimalnya atau 1,2-nya itu nilai desimalnya. Nah, untuk eksponennya sendiri adalah kali 10-nya teman-teman. Jadi ada simbol E itu eksponen, nilai 4 itu adalah total eksponennya, ada berapa gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk pembahasan atau bagian data floating. Untuk aplikasinya sendiri sangat banyak teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan untuk pembagian atau perjumlahan, atau misalkan untuk aritmatik ya, atau untuk skala. Skala itu contohnya seperti ini teman-teman. Dalam video ini kan saya cantumkan ada tangki ya. Nah di dalam tangki itu teman-teman terlihat bisa dimasukkan levelnya berapa persen. Nah untuk skala itu sebelumnya saya kasih info dulu ya teman-teman. Skala itu membandingkan, jadi berapa persen yang kita ingin tampilkan mewakili tinggi tangki yang ada di aktualnya ya teman-teman.
Nah, kalau misalkan menggunakan skala, itu nilai yang dimasukkan di dalam PLC, misalkan itu 32.000 sekian ya, untuk 0 sampai 100% pembacaan sensor. Nah, dari 32.000 tersebut, kita mau konversi ini teman-teman menjadi 0 sampai 10%, otomatis kan kita memerlukan skala, atau yang simpelnya kita menggunakan pembagian untuk mendapatkan hasil 0 sampai 100%. Nah, itu contoh kecil ya teman-teman untuk skala, istilahnya level transmitter, flow transmitter yang ingin dibaca oleh PLC. Makanya materi data plotting itu sangat penting teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak tahu apa itu data plotting. Untuk yang belajar PLC, untuk yang pemula belajar PLC itu wajib tahu banget. Karena nanti teman-teman yang baru belajar pasti bakalan dihadapkan dengan situasi membutuhkan data plotting ya teman-teman. Nah, untuk sekedar info ya teman-teman, untuk data plotting itu maksimum nilai eksponennya itu 38 atau 3, mau plus atau negatif sekian-sekian, eksponennya 38. Itu catatan dari saya untuk share info kepada teman-teman dan nilai data eksponen ya. Paling cukup sekian dulu untuk pembahasan tentang data plotting. Nantikan pembahasan video tentang data memori selanjutnya ya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk subscribe jika channel ini bermanfaat. Bye-bye.